Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dalam Resapi edisi Kamis tanggal 15 Februari 2024. Ya, masih dalam kesegaran ingatan kita. Kemarin kita sudah melaksanakan pesta demokrasi kita dan juga hari kasih sayang kalau anak muda mengatakannya ya. Ya, sebelum kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan telah nyatakan kasih-Nya kepada kami, di mana pagi hari ini Tuhan, kami telah Engkau berikan kesempatan kami kembali untuk boleh menikmati hidup kami di hari ini. Tuhan yang penuh kasih, jika sebentar lagi kami hendak akan mendengarkan firman-Mu melalui pembacaan firman pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik dan mengerti akan maksud yang Tuhan beri kepada kami melalui bacaan firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam pengasihan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, resapi pada pagi hari ini saya memberikannya judul Move Up. Ya. Judul resapi pada pagi hari ini, Move Up. Ya, move up bisa kita lakukan jika kita tentu saja sudah move on gitu ya. Jadi ini antara move on melawan move up gitu ya. Apa sih itu? Ya, sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelumnya kita akan baca dulu dari 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 16 dan 17. 1 Yohanes 4 ayat 16 dan 17. Demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Demikian firman Tuhan. Sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, move on sering disederhanakan sebagai fase pindah ke lain hati. Padahal secara harafiah move itu berarti pindah, dan move on itu berarti proses berpindah. Dari perspektif yang lebih luas, move on sebenarnya bisa juga mengacu pada proses beralih fokus dari orang atau peristiwa di masa lalu yang menyakitkan hati gitu ya. Tidak melulu percintaan dalam hari ini. Ya, memang berat untuk melepaskan rasa luka masa lalu yang sudah terlanjur membekas pada diri kita. Oleh karenanya terkadang kita jadi merasa perlu untuk mencari suatu pelampiasan. Wajar. Sifat naluriah manusia memang cenderung gemar mencari yang lebih baik atau lebih nyaman gitu. Setelah disakiti dalam bentuk apapun gitu. Di waktu mengalami masa-masa sukar move on ini, kerap kali kita menjadi lupa bahwa ada Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai kita. Tuhan menemani kita melalui saat-saat tersebut. Waktu move on, terkadang kita merasa mampu melaluinya dengan kekuatan kita sendiri. Nah, tapi alhasil tak jarang move on sebatas menjadi dalih pelarian dan ajang pelampiasan semata, yang membuat kita kembali terjatuh, bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Akibatnya, saudara yang terkasih, bukan yang lebih baik yang kita dapat, tetapi keinginan untuk memuaskan ego semata. Oleh sebab itu, alih-alih sebatas move on, kita juga perlu move up tadi ya, seperti judulnya resapi pada pagi hari ini, move up. Move up dapat diartikan berpindah ke atas
Atau lebih dalam lagi bisa dimaknai sebagai moving to level up with Jesus gitu ya. Patah hati, kejadian menyakitkan, juga masa lalu kelam yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita yang kita lalui, boleh kita maknai semata-mata agar kita senantiasa mengingat akan kasih Allah yang begitu besar pada kita. Sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan mantan termasuk di antaranya. Kalau menjalaninya, hati kita memang serasa dihancurkan. Tetapi bukan untuk menjadi hancur, melainkan agar kita dipulihkan, berproses, serta semakin dekat kepadanya. Level up, hidup kita ini seperti bejana tanah liat yang harus siap hancur. Pada proses pembuatannya, perajin tak akan segan-segan menghancurkan bejana yang cacat dan membentuk kembali hingga bejana tersebut menjadi sempurna. Sama halnya dengan pribadi kita dalam kehidupan sehari-hari. Saat mengalami kegagalan atau kehancuran, Tuhan tidak pernah tinggal diam dan meninggalkan kita. Yakinlah bahwa momen kegagalan atau kehancuran bukan sebuah akhir, melainkan sebuah titik balik. Titik balik menjadi pribadi yang lebih baik dan kian disempurnakan. Sekaligus mengingat agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa saja memilih menjelekkan atau membenci orang lain yang menyakiti hati kita, yang menghancurkan hati kita. Namun, keberadaan Tuhan yang mengisi hati kita juga memberi pilihan. Apakah kita akan terus berada dalam kesedihan dan penyesalan hidup ini, atau kita memilih untuk naik level bersama Dia? Percayalah bahwa kita bersama Tuhan itu memegang hari esok. Kesedihan dan kesukaran yang kita alami sekarang ini tak lebih dan tak kurang merupakan sebuah ajang bagi Tuhan untuk mempersiapkan diri kita melangkah di kemudian hari bersama kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan. Oleh karena kasih-Nya yang telah tercurah atas kita, kiranya kita pun menyadari serta memperoleh kekuatan untuk dapat mengampuni masa lalu kita. Selamat memasuki masa Prapaskah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.